Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada video kali ini saya akan sharing yang mengenai ini hal merestart pikiran ya, mengenai meditasi. Bahwa sebenarnya meditasi itu manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Jadi mungkin ya memang setiap orang persepsinya berbeda ya. Jadi di sini kita meditasi itu sebenarnya multifungsi ya. Bisa kalau kita memahami, sebenarnya di dalam Islam itu juga ada. Di dalam pemahaman Barat itu juga ada ya, yang disebut dengan loa. Nah sekarang tuh lagi ramenya, karena memang manusia, kehidupan manusia itu dari dulu sampai sekarang sampai akhir hayat itu ada ininya apa? Ya memang perlu ini ya, ada proses-proses dan fase-fasenya, tahapan-tahapan. Manusia ada perlu untuk mencari nafkah dunia, perlu untuk kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, perlu untuk kita menyiapkan atau menyempatkan waktu kita setiap harinya untuk diri kita sendiri, ya kan? Perlu kita untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam rasa kita. Contohnya kalau dalam leluhur kita itu dulu ada seni budaya tarian lokal. Itu kan untuk mengekspresikan rasa yang ada di dalam diri kita. Dengan seni tari ada tari ya, banyak tari ya. Apalagi Yogyakarta, Solo itu banyak sekali jenis-jenis tarian tradisional. Ya, itu merupakan seni budaya yang harus kita lestarikan ya, warisan leluhur yang harus kita jaga. Jadi itu juga menjelaskan atau mengisahkan kehidupan, fase-fase kehidupan manusia melalui seni tari itu ya. Terus dengan untuk kita mengolah kesehatan bisa dengan seni bela diri tertentu yang asli. Nah Jawa itu ada ya, banyak ya. Nah jadi itu sudah ada dari zaman dulu, saris, terus olah kanuragan, ya kan. Terus makanya orang zaman sekarang kita nggak ada seni tari kayak jadul ya, orang-orang jadul misalnya sekarang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya diri kita manusia modern itu perlu. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan kita. Contohnya zaman sekarang itu orang sudah meninggalkan kebudayaan leluhur kita. Contohnya dengan ilmu kanuragan dan ilmu tari. Ya, seni tari ya. Ya, setiap daerah ini berbeda ya. Dan setiap daerah itu pasti mempunyai tarian-tarian lokal, tradisional lokal yang itu sangat bagus untuk yang diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka masing-masing ya. Jadi karena orang-orang modern tuh banyak yang meninggalkan itu ya, makanya sekarang dalam mengekspresikan rasanya atau badan itu kan perlu ekspresi ya. Itu makanya dengan joget-joget ke diskotik itu kan jogetnya ini ya tuh, atau joget-joget kayak senam juga serang senam kesegaran jasmani. Zaman dulu dengan orang itu beda. Jadi sekarang tuh ini gerakannya lebih kenceng, jadi apa ya namanya, lebih apa itu namanya, lebih membakar lah ya istilahnya, membakar semangat gitu. Nah terus membakar keringet apa kalori itu yang ada di dalam diri kita. Nah jadi itulah manusia perlu. Jadi kita dalam leluhur kita itu sudah menjelaskan atau meneladani ya sebenarnya bagaimana sih kehidupan yang sejati. Kita jangan hanya selalu melihat dengan materi, uang, aset duniawi, nanti akhirnya kita yang diperbudak oleh dunia. Dunia itu fata morgana. Jadi semu ya. Dunia itu sifatnya semu. Kita jangan menyikapi ya kayak ada Nika Ardila itu kan pernah dunia ini panggung sandiwara ya, setiap orang memainkan perannya masing-masing. Nah seperti itu. Jadi
kita jangan terjerumus ke dalam dunia ini. Nah, balik lagi ke tadi ya, manusia itu butuh mencari materi untuk kehidupan yang sejahtera. Yang kedua, butuh mengekspresikan. Zaman dulu dengan seni tari, sekarang seni tari sudah banyak ditinggalkan, maka orang-orang mengekspresikannya dengan mencari di dugem, di diskotik, atau joget-joget yang sekiranya ya yang mereka suka aja. Jadi nggak ada unsur budaya, nggak ada unsur ya buat kesehatannya ini fungsinya apa-apa, buat batin ya hanya kesenangan aja, seperti itu. Joget-joget yang ya banyak lah ya jenisnya. Nah, seperti itu. Kalau saya sih nggak begitu suka dengan joget-joget ya. Jadi ya mungkin di luar sana banyak yang seneng joget-joget, bahkan orang tua pun ya, orang udah punya cucu juga kadang masih banyak yang suka joget-joget. Itu untuk apa? Manusia itu perlu untuk mengekspresikan dirinya, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya, kita perlu meristat hati dan pikiran kita dari berbagai banyak masalah, dari banyak hal yang kita temui, apa yang kita pikirkan itu dengan kita menenangkan diri. Jadi satu, kita butuh waktu, makanya dalam Islam itu ada sholat malam, sholat hajat, wirid, zikir. Itu untuk apa? Untuk kita lebih menenangkan diri ya. Jadi kita melepaskan, menyisihkan lah ya, dilepaskan dulu segala unsur yang melekat dalam diri kita yang sifatnya duniawi ya. Kita kosongkan pikiran, kita tenang, kita hanya tertuju kepada Tuhan ya. Kalau sholat hajat, sholat malam harus khusyuk kan. Nah, makanya kita harus konsentrasi. Untuk kita konsentrasi, kita jangan pikirkan yang lain kecuali apa yang kita tuju. Nah, seperti itu. Nah, sholat malam itu kita membutuhkan itu. Manusia itu sebenarnya membutuhkan komunikasi dengan Tuhan yang lebih dekat. Itu naluri manusia itu seperti itu ya. Jadi terkadang orang yang jauh dari komunikasi dengan Tuhannya itu kurang, atau mungkin jauh dari ajaran agama ya. Jadi ya mereka hidup ya sudah, asal seneng aja, happy, seneng hidup sekali, kita nikmati aja, ngapain kita mikir ini itu yang gak penting. Nah, ada orang yang berprinsip seperti itu. Kenapa? Karena ya mungkin ya itu tadi. Jadi kehidupan itu hanya hidup sekali ya, kita happy, kita nikmatin, kita seneng. Nah, seperti itu. Nah, jadi antara seneng dan bahagia itu beda ya. Seneng dan bahagia itu beda. Nah, jadi mungkin orang-orang yang seperti itu ya mungkin jauh dari agama, atau mungkin komunikasinya dengan Tuhan itu bagaimana. Makanya manusia itu perlu untuk menyiapkan waktulah kita kalau malam. Jangan hanya untuk kerja. Kita beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita lebih rasa kita itu supaya dekat dengan Tuhan. Nah, itu manusia butuh itu. Kita manusia menyembah Tuhan, bukan Tuhan nggak ingin disembah. Tuhan nggak butuh disembah dan nggak perlu disembah. Justru manusia itu yang membutuhkan Tuhan. Nah, makanya kita harus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan metodenya banyak. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu manusia butuh itu. Jadi ada orang yang ini ya, kadang orang belajar spiritual, orang udah usianya tua, misal udah 50, 60, 70 ke atas barulah belajar. Sebenarnya spiritual itu dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, dari usia remaja, dewasa, 20, atau mungkin bahkan dari anak-anak kita harus mendidiknya atau melatihnya. Dalam Islam saja, anak 7 tahun harus latihan sholat. Kalau nggak mau sholat, orang tua boleh menaboknya, mendidiknya untuk mendidik gitu. Ya kan, itu boleh memukul atau pantatnya gitu, dicoleklah sedikit untuk mendidik supaya disiplin sholat. Jadi harus dikenalkan pelan-pelan. Nah, jangan dibiarkan jauh dari agama.
ataupun dari keyakinan atau dari Tuhannya. Untuk mengenal agama itu kan untuk mengenal Tuhan, mengenal Tuhan dari dalam. Nah, seperti itu. Jadi apa, kita perlu itu ya untuk menyiapkan atau ya meluangkan waktu kita lah dalam setiap harinya, terutama malam, untuk mengendorkan pikiran kita, untuk kita, kalau leluhur kita ya dengan bermeditasi, itu sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan kita. Coba kita lihat orang-orang yang sering bermeditasi sama orang yang nggak pernah bermeditasi itu beda. Ya kita tahunya ya, ya kalau kita punya sama-sama mempunyai energi yang sama. Kayak misalnya nih kita punya kepekaan batin yang kuat, ya, intuisinya tajam. Kita bisa melihat, oh itu orang punya seperti ini, dia punya pegangan ini, oh dia backingan di belakangnya ini, oh dia memakai ini, oh dia menggunakan ini, oh dia orang di belakangnya ada ini. Ah itu kita bisa paham. Untuk kita bisa memahami atau melihat itu, melihat dengan mata hati kita tentunya ya, ya kita harus frekuensinya ya sama atau mirip-mirip lah. Kalau kita frekuensinya jauh, kita nggak bisa untuk mendeteksi itu. Begitupun kita melihat orang yang sering bermeditasi sama orang yang nggak pernah bermeditasi, atau mungkin kita melihat orang yang dia rajin ibadah sama orang yang nggak pernah ibadah, jauh dari kehidupan agama atau jauh dari Tuhan, itu berbeda. Dari wajahnya itu beda, kelihatan loh ya, apalagi dari sorot matanya. Orang ini jauh dari ini apa namanya, rajin beribadah dan nggak pernah ibadah, itu kelihatan. Meskipun kita baru ketemu sekali aja, itu terlihat. Nah, tapi untuk kita bisa melihat itu ya kita harus punya eh, penglihatan yang lebih peka ya, hati kita, batin kita, rasa kita, bukan mata telanjang kita untuk melihat. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu kita untuk meluangkan setiap hari, terutama di malam hari, kita untuk melakukan sholat malam, kita berzikir, kita berwirid, kita bermeditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu merupakan kebutuhan kita. Nanti kita akan tahu manfaatnya. Jadi manusia hidup sehari semalam itu waktunya dibagi-bagi ya. Jadi ada yang untuk kehidupan duniawi, mencari materi, kita bekerja, berusaha, berdagang, berbisnis. Nah, terus ada juga yang kita untuk keluarga kita, waktunya untuk keluarga, anak-anak, untuk nonton TV bareng, apa bareng di rumah. Nah, ada juga kita untuk waktunya untuk kita uh, ini mendekatkan diri kepada Tuhan atau beribadah secara pribadi kita di rumah. Jadi dibagi-bagi, jangan kita fokuskan kehidupan kita hanya untuk mengejar dunia, itu jangan. Kayak gitu. Karena hidup itu kita di dunia hanya sebentar, nggak lama, kita hanya main aja di dunia. Jadi kita dibagi-bagilah waktunya. Ada yang untuk dunia, kita mencari nafkah, ada kita untuk keluarga, ada kita untuk waktu diri sendiri, ada kita untuk khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena manusia itu harus seimbang dalam menjalani kehidupan. Jangan hanya 100% pagi, siang, sore, malam yang kita kejar dunia saja. Nanti kita akan diperbudak oleh dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu ya kita untuk memahami, meristat hati dan pikiran kita, menenangkan pikiran kita. Nah, jadi sementara mungkin itu ya yang saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.